anak-anak itu mesti kita buat sibuk dia. Itu dasar pikirannya. Jadi kalau anak-anak tidak sibuk, alumni kita punya kesempatan yang lebih besar lah untuk studi di Universitas Islam Madinah. Oh, seperti itu. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Ustadz Tengku. Ustaz aja lah. Ustadz aja, oke. Jadi Rakan Sago, beliau ini selain wakil pimpinan pesantren juga adalah kepala SMP Plus Imam Syafi'i. Jadi topik kita di podcast kali ini adalah bagaimana pesantren Imam Syafi'i menyiapkan kader intelektual Muslim terampil dan beradab. Tunggu Pak Jeri, ini luar biasa sekali sesuai dengan tema kita pada hari ini. Jadi kita hendaknya selaku lembaga pendidikan ya, selain memberikan keahlian intelektual, juga perlu mendidik anak-anak yang beradab, karena pada akhirnya itulah nanti yang menjadi kebutuhan kita. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu di pesantren Imam Syafi'i ini keunggulannya apa saja nih, Ustaz? Pertama, terima kasih dahulu ya untuk Sago TV atas undangannya ini. Ini kesempatan yang sangat berharga buat kami gitu ya, di pesantren Imam Syafi'i bisa tampil di sini untuk lebih dikenal khususnya oleh masyarakat Aceh begitu. Jadi yang pertama sebelum ke situ kami jelaskan dulu ya apa namanya visi dari pesantren kami ya. Jadi visi itu kami rangkum dalam 3 tagline. Jadi kalau kita lihat logo kami itu sudah ada tagline-nya. Adab, intelek, dan skill. Jadi yang pertama memang kami letakkan di situ adab. Adab nomor 1 ya, adab. Ya. Ini kan kembali ke apa namanya epistemologi dari pendidikan itu sendiri. Jadi ada beberapa kata lah untuk menggambarkan pendidikan itu. Misalnya kalau kita lihat dalam bahasa Arab ya, ada kata tarbiyah, kemudian ta'lim, kemudian ta'dib. Tapi hari ini kan yang lebih sering dipakai kan tarbiyah ataupun ta'lim gitu ya. Padahal sebenarnya ta'dib lebih tepat begitu. Ta'dib itu artinya adab ya? Ya, beradab begitu. Karena kembali ke permasalahan bahasa misalnya ya, kan kita harus lebih cermat, maksudnya menyifati sesuatu itu dengan istilah tertentu kan harus lebih selektif lah. Jadi kenapa adab dulu? Karena kalau misalnya kata tarbiyah gitu ya, karena dalam bahasa Arab misalnya ada istilah Rabbul Alamin begitu ya. Itu kan Tuhan Rabbul Alamin itu pemelihara alam gitu ya. Memelihara, konotasinya itu bukan nilai, jadi lebih kepada memelihara, menjaga begitu, lebih kepada fisik sebenarnya. Begitu juga dengan ta'lim misalnya. Ta'lim itu kan ada potongan ayat Al-Quran misalnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu konotasinya pun lebih kepada kognitif sebenarnya. Jadi belum menyasar ranah fitrah dari manusia itu sendiri begitu ya. Atau ada potongan doa lagi kama rabbayani sagira misalnya ya. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira gitu. Jadi itu pun sama kan, sebagaimana orang tua saya telah memelihara saya di waktu kecil. Jadi kan itu lebih kepada fisik sebenarnya. Iya. Istilahnya Ustadz ya, ketika seorang anak sudah beradab, itu yang lain akan mudah, akan ikut dengan sendirinya ya. Nah, kalau dari segi skill Ustadz? Sedikit lagi yang soal adab tadi ya. Iya. Jadi kenapa adab dulu? Karena sebenarnya di awal tradisi Islam itu, apalagi misalnya di zaman Abbasiyah misalnya di puncak kejayaannya itu, guru itu disebutkan sebagai muadib. Jadi ini konsep kami bangun dari misalnya perkataan Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Tuhanku telah mengajarkanku adab, maka baguslah adabku. Nah, begitulah kira-kira. Makanya adab dulu yang mesti kita sasar dari pendidikan ini. Adab menjadi yang utama. Ya. Betul. Seperti itu. Kemudian baru skill. Baru intelek, baru skill. Iya. Skillnya apa saja nih di pesantren Imam Syafi'i? Untuk skill kita
kan skill itu dalam pengertian umum orang hari ini mengkategorikan ada 2 skill ya. Ada soft, ada hard begitu ya. Kalau yang soft ini kan skill-skill yang berkepribadian dengan bertautan dengan kepribadian manusia itu sendiri kan begitu. Nah, jadi untuk mencapai santri-santri yang mempunyai soft skill ini, kami berupaya bagaimana lingkungan pesantren kami itu mendukung itu begitu. Makanya kami buat program misalnya 4K begitu. Jadi ada kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan. Nah, itu ada turunannya, ada tata tertib 4K. Jadi itu mesti diikuti oleh santri. Misalnya agar santri ini bersih, jadi kan dia tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini terus kami gaungkan di pesantren. Atau tertib misalnya ke sekolah itu harus bawa tas. Wajib bawa tas. Atau misalnya ketika sholat di masjid, itu sandal mesti rapi tuh. Nggak boleh berserakan. Kalau kalau Pak Yudi, Pak Yudi ke sana akan melihat itu. Memang sandalnya ada rapi gitu ya Ustaz ya. Kesan anak tertib tuh ada begitu. Betul, ini kan soft skill yang mesti dimiliki oleh anak-anak. Ini kan perlu juga satu hal yang mesti dicapai oleh dari satu proses pendidikan kan begitu. Nah, kalau yang hard skillnya ini kan berkaitan dengan hal-hal dengan kemampuan teknis gitu ya. Nah, itu kita tuangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, misalnya kita ada eskul coding. Ya, coding. Coding itu apa Ustaz? Apa istilahnya? Bahasa pemrograman komputer. Oh, pemrograman komputer. Jadi skill di bidang komputer. Ya, Oke. Itu mungkin sepertinya baru kami yang ada sepertinya ya. Itu mulai dari santri kelas berapa bisa Nggak ambil masalah. SK itu? Nggak masalah, mau kelas berapapun boleh. Boleh dari SMP? Boleh. Oh gitu. Kemudian ada menjahit. Oh, ada menjahit juga. Berarti di pesantren sana ada lab, ada mesin jahit segala macam ya? Ada ruangannya. Oh, ini menarik nih. Nah, itu sudah dari awal pesantren ada itu. Sudah berjalan ya. Kalau coding baru-baru ini. Jadi sudah sekian tahun seragam santri itu diproduksi oleh eskul menjahit. Oh, luar biasa. Nah, termasuk baju yang saya pakai ini dari hasil itu. Begitu. Yang menjahitnya para santri. Luar biasa. Jadi ada 2 kelas lah. Ini menarik nih Abang kameramen, nanti kita ke sana shoot sekali ya. Ya. Okay. Jadi kalau boleh buka channel kami di YouTube misalnya di Instagram ada video-videonya gitu. Selain coding, komputer, menjahit apalagi Ustaz? Ada panahan gitu. Panahan. Ya. Jadi yang panahan pun kita sudah sampai ke level nasional sebenarnya. Atlet ya, atlet pernah panahan ya. juara di Lampung, di Jogja pernah. Oke. Kemudian ada taekwondo juga. Ada di bidang pertanian juga. Dulu ada, bahkan dulu ada hidroponik kita. Hmm. Cuma karena ada ada pembangunan ya, jadi lokasi untuk Lahan kegiatan itu lahannya terpakai untuk pembangunan. Ustadz, kalau berbicara program ya, pasti ada unggulannya ya. Bisa diceritakan apa saja nih keunggulan dari pesantren Imam Syafi'i programnya? Selain kita fokus ke bahasa Arab ya, karena kita mahan yang sudah termuadalah begitu. Pertama kita tahfidz. Tahfidz, selain tahfidz yang reguler, kita ada yang lebih unggulan itu namanya Baitul Quran. Nah, kalau yang tahfidz tadi anak-anak ini yang semuanya umumnya itu mereka kita syaratkan 1 semester 1 juz. Makanya kalau anak-anak ini dari semester 1 SMP misalnya sampai tamat aliyah, dia punya hafalan 10 juz. 10 juz itu minimal ya? Minimal. Nah, yang masuk Baitul Quran ini anak-anak yang memang berbeda dengan anak lain dari bakat kemudian kemampuannya. Nah, kita masukkan dalam program Baitul Quran. Nah, jadi program ini pun alhamdulillah berjalan dengan baik karena dikelola juga oleh muhafidz bersanan ya. Dalam dunia tahfidz sekarang orang-orang yang spesialisasinya di sini tahulah muhafidz bersanan ini. Jadi alhamdulillah kita mungkin sudah, kalau kita bilang pasti nggak juga ya, maksudnya rutin lah kita dapat undangan musabaqah Hifdzul Quran atas kedutaan Saudi di Jakarta kerjasama dengan Kemenang itu. Ada setiap tahun itu. Nah kita
Sering mengirim sering utusan diundang ya, lah, sering diundang lah. untuk ke Dari sana. salah satunya dari Aceh gitu. Dari Aceh itu oke. kalau nggak salah kita ada empat mahal lah. Salah satunya kita gitu. Oke. Nah, Itu kan, unggulan yang ya pertama. itu kan istilahnya undangan itu kan memvalidasi ya apa namanya program tahfidz kita berjalan dengan baik dan bermutu gitu. Iya. Nah, bahkan baru-baru ini di Mahadrol Tahfidz itu ada lomba kemarin, Mifkor namanya kalau nggak salah saya. Jadi anak-anak kita itu yang dari Baitul Quran ini juara 3 dia, juara 3 30 juz. Luar biasa. Kan walaupun juara 3 tapi 30 juz kan Iya, sesuatu yang sangat luar biasa. Insya Allah gitu ya. Nah, kemudian di tahun ini di Mukos Pegarai itu kan ada event orang ini. Anak kita dari Baitul Quran ini juga begitu. Jadi dapat juara 3 10 juz. Alhamdulillah sekali gitu. Jadi ya prestasi-prestasi ini yang menunjukkan mengindikasikan program tahfidz di pesantren Imam Syafi'i itu Sudah diakui ya. terakui lah Terakui. dengan sendirinya gitu dengan prestasi-prestasi anak-anak tadi. Oke, itu yang pertama tahfidz program unggulannya. Apa program lainnya nih, Ustaz? Kemudian Baitul Lugo. Apa itu Baitul Lugo? Karena dia ada Baitul Quran. Nah, kalau Baitul Quran program ekstra untuk anak-anak yang hafal Quran. Kalau Baitul Lugo ini program ekstra untuk anak yang ingin berkonsentrasi lebih di pengembangan bahasa Arabnya. Oh, belajar bahasa. Jadi mereka secara materi itu lebih itu. Selain dapat di kelas dari jam-jam sekolah tadi, ada dapat di asrama. Anak-anak kita itu pernah misalkan di Riyadh Fair dulu ya. Pernah jadi the best speaker lah dalam debat itu. Debat bahasa Arab. Ya, di lomba di apa namanya? Darul Ulum gitu juga. Pernah dapat juara debat juga. Kemudian di Lok Semoy di Damora Harun ya. Pernah juara debat juga. Nah, jadi kita bahasa Arab, tahfidz. Nah, ini kan kalau kita mempersiapkan kader ulama ya misalnya ya. Kan nggak bisa lepas dari dua hal ini gitu. Betul. Dua-dua bahasa Arab dengan tahfidz ini kan nggak bisa lepas. Misalnya ulama-ulama terdahulu lah, misalnya seperti Imam Syafi'i kan menurut kalau kita baca manakibnya begitu ya. Kalau umur 7 tahun sudah hafidz gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Apalagi bahasa Arab kan ini kan Iya. ibarat dua mata uang itu nggak bisa dipisahin gitu. Ibarat dua sisi mata uang itu nggak bisa dipisahkan. Jadi tadi Baitul Quran, Ya. Baitul Lughah. Ya. Ustadz, posisinya di mana nih pesantren Imam Syafi'i? Di Sibreh Sukamakmur gitu. Kalau dari sini itu lewat inilah tempat uji kir itu. Kir kendaraan bermotor? Ya, Oke. lewat KUA Sibreh, lewat Lewat KUA KUA Sibreh, Sibreh. belok kiri. Jadi dari Lambaru arah ke Medan ya, Ya, Ustadz ya? yang baru arah ke Oke. Medan. Sudah berapa lama Ustadz? Kita berdiri tahun 2008 ya. 2008 sampai hari ini mungkin ya sudah 15 tahun lah. 15 tahun ya. Santrinya berapa sekarang? Santrinya kita ada 330-an. Putra semua. Putra semua. Khusus putra kita belum ada Oke, putri. jadi rekan Sago podcast yang nonton podcast hari ini pesantren Imam Syafi'i itu untuk sementara sekarang putra semua. Ya. Oke, barangkali ini setelah nonton tertarik nanti untuk anaknya masuk ke pesantren Imam Syafi'i. Ya, semoga. Kemudian Ustadz kan, bagaimana nih proporsi membagi waktu anak-anak di sana? Misalnya kapan jam sekolahnya, kapan ngaji kitabnya, terus kapan lagi ke ekstrakurikuler tadi, bisa dijelaskan Ustadz? Ya, jadi kita pertama dalam proporsi waktu tadi ya, anak-anak itu mesti kita buat sibuk dia. Itu dasar pikirannya. Jadi kalau anak-anak tidak sibuk, nggak full kegiatan, nah itu dia akan misalnya bolos gitu Iya. ke warnet gitu. Iya. Adalah pelampiasan ke hal yang negatif. Jangan sempat ada waktu kosong dia. Ya begitu. Oke. Kan salah satu keunggulan pesantren kayak itu. Jadi dalam perspektif kita pendidikan itu 24 jam. Ini kan jadi keunggulan pesantren daripada sekolah biasa kan begitu. Iya. Jadi anak-anak itu dia kalau dari subuh ya kita runut ya. Dari subuh itu bangun subuh, salat subuh, habis itu apa namanya? Halaqah Quran. Sampai 6:30 ya. Habis itu dia sarapan di situ, mandi, jam 8 masuk sekolah. Masuk sekolah. Kemudian nanti azan zuhur berhenti, setelah itu
istirahat sampai 2:30. Nah 2:30 sampai asar itu sekolah lagi. Sekolah lagi berarti. Ya, sekolah Pelajaran lagi. sekolah. Pelajaran sekolah. Setengah berapa tadi? 2:30 sampai asar. Iya sampai asar. Setelah asar 15.40 lah. Ya 15.40. Nah setelah asar ada halakoh lagi itu, tapi mandiri nggak ada musyrifnya. Kalau habis subuh tadi ada musyrifnya, jadi mandiri dia murojaah sendiri baca Quran. Habis setelah halakoh asar itu dia prasantri yang olahraga, yang eskul karena kayak eskul ada pilihan ada wajib. Nah, Oke. yang wajib itu hari Jumat taekwondo itu semuanya harus. Semuanya ikut. Nah, kemudian pramuka hari Rabu kalau nggak salah saya, Rabu dengan Sabtu itu wajib semuanya. Jadi selebihnya di hari-hari di luar hari eskul wajib itu eskul pilihan. Jadi nggak semua santri ikut. Jadi terserah pilihan dia gitu. Kalau pilihan tadi itulah komputer Ya. dan menjahit tadi ya. Oke. Ada biaya tambahan mereka kalau ikut ekskul itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Kecuali coding, nah itu tambahan. Oke. Coding dan panahan tambahan itu. Oke. Ustadz menarik tadi salah satu cara supaya anak-anak ini waktunya termanfaatkan, kita ciptakan kegiatan-kegiatan Ya, yang bermanfaat ya. Ada diberi kesempatan untuk bermain mereka atau bermain itu langsung di dalam kegiatan itu? Bagaimana? Itulah Habib Hasal tadi apa namanya yang ikut eskul pilihan dia kan ikut eskul. Selebihnya olahraga di situ Oke. yang tidak ada eskul pilihannya. Tidak kena di hari itu dia olahraga. Nah itu kan sampai jam 6:15 ya. Menurut waktu maghribnya lah. Oke. Nah, kemudian habis maghrib halakoh lagi. Itu dengan musyrifnya. Itu halakoh tidak setiap malam juga. Jadi ada malam-malam tertentu kita kajian, taklim gitu dengan dengan ustaz, santri ikut. Nah habis isya baru mereka Agak lengang. Nah, ya. Jadi habis isya itu apa namanya free waktunya gitu. Murojaah umum aja begitu nggak ada Sendiri lagi ya. ini. Ada belajar kitab kuning juga saat di sana. Ada. Itu kalau belajar kitab kapan itu waktunya? Kita kurikulum kita itu terintegrasi. Jadi kita nggak memisahkan antara pesantren dengan sekolah. Jadi satu gitu. aja gitu ke nahwu, sorof pun, fikih semuanya di sekolah. jam pagi itu. Oh gitu. Saya pikir tadi di mana jam Bahasa Arab semuanya di jam sekolah. luar gitu. biasa. Berarti dari pagi sampai asar tadi itu kurikulum agamanya juga sudah di situ. Include gitu ya. semua Sudah ke include ya. ke ini. Satu. Oke, baik. Sampai sejauh ini sudah berapa alumni kita, Ustaz? Kita mungkin kalau angkatan sudah sampai wisuda terakhir tahun ini ya. 9 kalau nggak salah saya. Seingat 9 saya, angkatan. 9 angkatan begitu. Satu angkatannya sekitar. Nggak rame sih. Paling rame itu 25 biasanya. Kalau kita kali-kali sudah ada 1.000 alumni, Ustaz? Oh belum. Belum ya. Mendekati 500-an ada. 500-an. Ada yang misalnya melaporkan atau silaturahim kembali, Ustadz saya sudah kerja di sini gitu. Mungkin ada success story-nya yang bisa. Terpetakan ceritakan. memang. Penyebaran alumni terpeta oleh kita. Ada yang jadi polisi misalnya kan. Waktu itu kan ada satu alumni kita masuk Tes polisi itu lewat jalur tahfidz. Itu kan di Serambi waktu itu diberitakan memang. Jadi ada jalur tahfiz dan beliau Ya, ada jadi anak kita satu lewat di situ. Kemudian yang jadi tentara lewat jalur santri juga ada. Dan selebihnya ada yang balik ke pesantren. Misalnya dia ini nampak nih anak spesialisasinya di tahfidz gitu ya. Kita sekolahkan. Sekarang ya di pesantren yang mengelola tahfidz itu sendiri, program tahfidz. Oke, jadi ustadz di situ. Ya, jadi ustadz. Ada mungkin hari ini ada 7 alumni lah yang apa namanya? Kembali yang ke bekerja pesantren. di situ. Ya. Ada yang sukses buka wirausaha juga, Ustaz? Yang nampak menonjol sekali sepertinya belum ada. Belum ya. Belum, ya. Karena baru juga ya. Mungkin masih muda-muda. Mereka yang perlu berproses gitu kan. Iya. Oke, jadi penting sekali memang seperti Ustadz bilang tadi kita membentuk karakter anak ya. Misalnya setelah selesai di pesantren cerita dia mau jadi polisi, jadi apapun, dia sudah ada background dulu Ustadz ya.
Oke. Ada hal lain Ustadz yang ditanamkan ke anak-anak ini yang menjadi dasar dari pesantren Imam Syafi'i ini yang menjadi kekhasannya apa nih? Ya semuanya tergambar dalam ini apa? Tagline tadi itu. Oke. Jadi memang kita benar-benar mengharapkan alumni yang kan masa depan ini kan apalagi ini Gen Z ya. Iya. Ya kan? Yang sering diinikan sekarang. Iya. Nah, bagaimana proses pendidikan itu bisa menjawab tantangan ke depan itu yang kita inikan. Betul. Kan pendidikan yang kita tawarkan ini bukan pendidikan vokasi kan. Jadi tidak selayaknya anak-anak itu kita asosiasikan pendidikan itu dengan dunia kerja begitu. Betul. Walaupun itu salah satu tujuannya, tapi itu kan bukan prioritas utama begitu kan. Nah, itulah yang apa namanya kita harapkan dari proses pendidikan yang kita kelola. Oke. Ya Ustadz, sejauh ini dukungan dari pemerintah bagaimana Ustadz? Alhamdulillah untuk sekolah misalnya kita dapat dana BOS dari dua sekolah itu dapat operasional, izin operasional sudah ada, pesantren pun begitu. Oke. Bahkan ada bantuan itu dalam bentuk asrama 1 atau 2 ruang itu pernah dapat juga dari pemerintah Aceh. Dari pemerintah Aceh ya. Jadi selain dari pemerintah daerah juga ada dari Kementerian Agama juga ya karena ada MA di situ. Yang pernah kita dapat itu dari Kemdikbud perpustakaan. Perpustakaan. Itu lengkap dengan mobilirnya. Cuman tidak ada bukunya. Kalau ya bukunya yang tidak ada. Bukunya masih kurang Ustaz. Kalau bandar mau nyumbang boleh juga kan? Siap. Banyak buku nih Ustaz. Nanti sebagai penerbit gitu. Betul. Ya. Nanti guru-guru di sana kalau menulis buku juga bisa difasilitasi. Ya, karena kita ada ini kan pemerintah sedang menggalak-galakkan ya. Numerasi dan literasi kan begitu. Betul. Ya. Jadi kita sedang menggalakkan itu sebenarnya literasi itu. Cuma masalahnya buku yang tidak ada. Bukan tidak ada sih. Sangat minim, kurang. Jadi ya. kan kita klasifikasikan buku untuk dibaca oleh anak-anak misalnya yang biografi ya kan. Iya. Yang seri motivasi, seri tokoh, sejarah begitu kan. Nah, secara pendanaan pun kami itu untuk agak besar sebenarnya kebutuhannya. Jadi kan untuk menyiapkan generasi unggul ini memang bukan pekerjaan mudah sebenarnya. Tidak simsalabim gitu ya. Betul, butuh modal juga ya. Ya, butuh modal besar. Santri di sana kalau buku, kitab itu beli sendiri atau gimana, Ustaz? Kita adakan. Diadakan. Jadi kita adakan, mereka pembayarannya ada mekanisme tersendiri gitu. Kita adakan semua. Jadi nggak beli sendiri. Enggak tercecer lah. Artinya terprogramkan dengan baik gitu. Oke. Ini kapan lagi nih penerimaan santri baru? Ini kan udah mau tahun ajaran baru nih ya. Sedang menerima nih. Sedang menerima ya. Sedang penerimaan. Sampai Januari. Sampai Januari nanti. Dari sekarang ini masih buka sampai Januari. Ya. Boleh diceritakan apa aja nih syaratnya, kriterianya apa saja nih Ustaz? Siapa tahu nih rekan Sago yang lagi nonton mau daftar ya. Ya. Kita kan menyasar anak SD ya. Anak SD dengan SMP ya. Jadi syaratnya sebenarnya dia mampu membaca Al-Quran, salah satu tesnya ya. Iya. Kemudian mampu membaca aksara Latin gitu ya. Kemudian dia ada soal tertulis. Oke. Nah, itu tingkat untuk SD. yang anak SD, yang aliyah itu lebih agak tinggi sedikit syaratnya. Jadi ya setidaknya dasar berbahasa Arab itu dia sudah kuasai gitu. Oh gitu. Karena di aliyah, di kelas-kelas di aliyah itu kita pembelajarannya full berbahasa Arab. Jadi kita juga agak serius dalam penerapan bahasa Arab di pesantren gitu kan. Aliyah itu tingkat SMA ya. SMA. Kalau untuk aliyah itu boleh dari calon santri luar atau harus santri yang sudah SD SMP di situ? Boleh dari luar. Boleh. Asal dia lulus tes saja begitu. Oh gitu. Tidak kita persyaratkan pun harus background pesantren atau sekolah umum, enggak masalah juga. Ada kuotanya Ustaz? Harus berapa orang misalnya nanti kalau rame penglamarnya nggak diterima semua atau gimana? Tahun ini sebenarnya kita agak rame ya penerimaannya. Agak rame ya. Bisa sebenarnya kebutuhannya itu sekitar 170-an lah. 170 itu tingkat SMP aja? Dua-duanya. Total itu kan hitungannya anak yang tamat kan harus berganti itu kan. Iya. Nah, apalagi kami ada pembangunan fasilitas asrama. Ya ada tambahan fasilitas asrama. Jadi
kuotanya jadi lebih besar begitu. Oke, jadi ada peluang lebih kurang 180, 170-an lah. 170-an. Berarti kan kuotanya. kalau 170-an itu yang mendaftar kan setidaknya paling kurang kan 200 gitu ya. Oke, Untuk kita seleksi gitu ya. betul. Ustadz, biayanya gimana Ustadz? Biayanya di brosur ada mungkin. Ada ya? Boleh nanti Terjangkau lah ya? Terjangkau. Untuk ekonomi sekarang terjangkau lah. Nggak mahal sekali juga. Oke, baik. Ini luar biasa Ustadz. Salah satu lembaga pendidikan ya, pesantren Imam Syafi'i yang ingin menyiapkan kader intelektual Muslim terampil dan beradab ya. Posisinya tadi sudah dikasih tahu sama Ustadz ya di Ya. Sibre. Kalau misalnya ada rekan Sago yang menarik untuk mendaftarkan putra sementara ya, atau Putra. ada rencana buka putri juga? Belum, Masih wacana begitu masih ya. wacana Kan ya. butuh dana juga. Oke. Kalau di pesantren ini guru-gurunya juga ada yang perempuan, yang guru sekolah? Tidak ada. Laki-laki Laki semua. Oh. Yang perempuan itu cuman tenaga dapur aja. Oh, tenaga masak-masak. Ya. Orang ini cuci baju gimana? Ada laundry di dalam, Ada laundry di dalam, tinggal bayar. tinggal bayar. Oke, baik. Ada lagi Ustadz yang ingin disampaikan barangkali belum saya tanyakan? Ya soal literasi tadi. Literasi. Ya literasi. Jadi ini jadi konsen kita juga sebenarnya. Kan saya pernah baca riset ya. Mm-mm. Itu menggambarkan tingkat literasi masyarakat Indonesia itu sangat rendah, termasuk di Betul. Asia Tenggara begitu ya. Iya, Artinya katanya dari riset itu ya, Mm-mm. 1:1000 gitu. betul. Jadi 1000 orang Indonesia satu yang punya minat baca. Nah ini yang terus kita Galakkan. galakkan di pesantren. Iya, Kan orang kalau literasinya rendah kan, maaf sekali kita bilang sumbunya juga agak pendek. Betul. Gitu. Itu kan berpengaruh nanti ke kalau dia balik ke masyarakat kan gitu. betul. Jadi lingkungan masyarakat itu enggak, Iya, dia kan dunia pendidikan mesti bisa menjawab itu gitu kan. betul. Jadi seperti fasilitas tadi itu masih sangat dibutuhkan di sana ya. Sudah ada fasilitas perpustakaan, namun bukunya masih Kurang agak gitu. kurang Agak ya. kurang. Mudah-mudahan nanti akan ada donatur atau cara lain ya buat nyumbang buku ke sana. Nih banyak nih buku dari Bandar. Nanti kita calling Pak Dir. Iya, boleh nanti kami berbelanja juga bisa gitu kan. Dengan harga Oke. yang miring gitu. Baik, baik. Terima kasih Ustadz atas waktunya hari ini. Ada lagi yang ingin disampaikan Ustadz? Kami kan ada ini satu lagi ya, Pak. Muadalah tadi. Mau adalah, Ya. iya. Mm-mm. Kan satu-satunya di Aceh lah kalau sampai hari ini ya. Belum ada pesantren lain yang memperoleh ini gitu. Mm-mm. Kalau di luar Aceh, Pulau Jawa misalnya, bahkan di mungkin NTB atau daerah lain Indonesia sudah banyak. Maksudnya mau adalah itu gimana Ustadz? Boleh dijelaskan? Muadalah itu penyetaraan. Jadi dia istilahnya akreditasi lah begitu. Mm-mm. Nah, jadi pengurusannya itu mirip-mirip seperti kita mengurus akreditasi sekolah di tempat kita gitu. Cuma ini kan jangkauannya kan kampus. Oke. Nah, jadi dengan muadalah ini benefit yang kita dapat itu anak-anak kita, alumni kita punya kesempatan yang lebih besar lah untuk studi di Universitas Islam Madinah Oh, seperti itu. di Arab Saudi. Oke. Nah, jadi benefit lain misalnya begitu anak-anak kita diterima, kita sudah menjadi salah satu pesantren yang termuadalah oleh Universitas Islam Madinah. Itu langsung ketika di sana mereka langsung ke kuliahnya. Nggak lagi masuk dalam program I'dad Lughawi persiapan bahasa dahulu. Oke. Jadi langsung kuliah dia. Jadi otomatis dia 4 tahun aja udah cukup. Artinya di pesantren ini juga ada keunggulan nanti lulusannya itu menguasai bahasa Arab ya. Ya, makanya di aliyah itu kita menekankan harus Bahasa Arab. berbahasa Arab, khususnya yang pelajaran dinia ya. Mm-mm. Ya yang seperti pelajaran bahasa Hindu kan Oke. enggak berbahasa Arab kan. Untuk mencapai muadalah ini kemarin harus diajukan. Diajukan, jadi kita oke. ajukan, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, administrasinya segala macam. Lumayan tebal juga itu untuk berkasnya. Mm-mm. Kemudian diverifikasi oleh orang itu. Dan termasuk divisitasi juga.
Dari Kemenak mereka atau dari mana? Dari Universitas Islam Madinah, dari Arab Saudi Universitas sendiri. Islam Madinah. Ya. Baru dengar kita ini Ya. rekan Sago. Jadi pesantren Imam Syafi'i ini sudah terakreditasi atau bahasanya sudah dimuadalah ya, Ya, dari Universitas Islam Madinah. Islam Madinah. Artinya alumni di sini untuk melanjutkan pendidikan di sana itu akan lebih mudah ya. Ya. Oke. Jadi sekarang mungkin ada Selain- 8 alumni kita lah di sana. Sudah kuliah di sana. Ya, tidak hanya di Universitas Islam Madinah, ada di King Khalid, kan kampus di Saudi itu kan banyak. Ada di Abha namanya. Di sana dapat beasiswa. Full beasiswa. Full beasiswa. Full beasiswa. Kan dari semuanya ditanggung kan. Mm-mm. Kalau Timur Tengah lain misalnya seperti Mesir, cuman biaya kuliahnya saja beasiswa, tapi biaya hidup kan tidak. Mm-mm. Selain di Universitas Islam Madinah, di Al Azhar ada alumni kita. Mm-mm. Di Al Azhar, di Al Zaitunah Tunisia, Mm-mm. kemudian di Yaman. Ya, jadi kita penyebaran alumni itu sudah lumayan lah. Oke. Jadi kita harapkan mereka balik nanti ya bisa mengisi lah apa namanya. Mereka balik dari kuliah di sana itu punya ikatan harus kembali ke pesantren atau bisa bekerja di mana saja. Kita harapkan begitu, Hmm. balik ke pesantren begitu kan. Mhm. Apalagi yang misalnya kita khusus kita sekolahkan misalnya. Mhm, mhm. Itu kita harapkan memang harus balik pesantren. Kita syaratkan malah balik ke pesantren. Mhm, mhm. Tapi yang apa namanya yang pergi studi sendiri gitu mandiri, ya itu terserah anak-anak ini kan. Oke. Jadi memang kita harapkan anak-anak ini kepribadiannya gitu. Kan kita ada salah satu keunggulan pesantren itu pendidikannya kan 24 jam. Nggak mesti di kelas kan, di asrama. Nah, di asrama pun demikian. Jadi di asrama itu kita ada musyrif. Iya. Nah, bahkan kami secara pengabsenan kantor pun berbeda. Jadi jam kantor itu misalnya jam pagi ini ya, jam orang-orang kantor, guru, staf segala macam. Itu absennya jam 8, nanti keluarnya jam 4 sore gitu. Asar lah keluarnya. Nah, setelah itu orang kepengasuhan yang masuk, bidang kepengasuhan. Jadi anak-anak itu full terawasi 24 jam. Yang bidang pengasuhan tadi juga tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Bahkan mereka itu malam jadwalnya mereka gitu. Yang guru ngajar pagi itu dia sudah selesai secara ini ya, secara fungsinya. Nah, sore itu sampai malam sampai paginya lagi besok itu tugasnya para musyrif. Iya. Nah, jadi malam misalnya sudah jadwalnya tidur, nah itu para musyrif itu ke asrama. Mengecek lagi Ngecek, ya. mungkin ada yang bolos segala macam. Kayak itu yang kita antisipasi ya kan. Iya. Nah, kemudian apa namanya? Ada pembinaan lah di asrama. Iya. Nah, pagi ini mereka mau sekolah, ada spirit morning nama kegiatannya. Jadi briefing dulu, mereka cek seragamnya udah benar belum, ya kan? Kemudian sepatunya, ini hari Senin misalnya ya. Ini kok sepatu kotor seperti sudah hari Sabtu. Nah, itu peran musyrif di situ. Jadi anak-anak benar-benar terbina begitu. Terbina Ya. Kalau di rumah belum tentu bisa seperti itu. Ya, Ustaz, benar. ya. Nah, itu kan Nanti sibuk dia main HP yang menjadi aja. keunggulan Ustaz. pesantren kan. Jadi kita sebagai pengurus jangan lengah lah. Betul, Istilahnya luar jadinya biasa. Inovasi terus menerus ya kan. Oke. Mesti kita ini kan kita jalankan begitu. Luar biasa Ustaz. Ini jadi sebuah pilihan ya untuk Ya. kita dalam mendidik anak ya. Saya juga punya anak nih masih kelas 5 SD, kelas 3 jadi sudah punya gambaran ya. Jadi penasaran pengen langsung ke sana Boleh. untuk melihat Ustaz. Ya, baik terima kasih banyak Ustaz atas informasinya yang sangat bermanfaat. Insya Allah lain waktu kita bisa kunjungan ke sana nanti bisa kita dubbing gambarnya untuk podcast. Gitu ya. Ya, makasih banyak Ustadz atas Baik. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.